Halo Technolovers, Selasa malam 21 Juni lalu, Indonesia merayakan hari bahagia bersama kerabatnya Bangladesh atas perjalanan panjang hubungan indah kedua negara. 50 tahun sudah jalinan persahabatan kokoh dalam ikatan kerjasama. Perayaan hubungan diplomatik Bangladesh dan Indonesia digelar oleh Kedutaan Besar Bangladesh di Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Nah, atas eratnya hubungan kedua negara, bagaimana hubungan itu tetap satu? Aku akan bahas. Sekalian kita melihat kekuatan militer Indonesia versus Bangladesh. Sama-sama negara mayoritas Muslim di Asia, menjadi salah satu faktor Indonesia dan Bangladesh memiliki sudut pandang sama dalam menanggapi permasalahan global. Tergabung dalam berbagai organisasi internasional seperti Gerakan Non-Blok, Organisasi Perdagangan Dunia, dan Organisasi Kerjasama Islam, keputusan tepat jika kedua negara membangun kedutaan besar di masing-masing negara. Kedubes Bangladesh di Jakarta, sedangkan Kedubes Indonesia di Dhaka. Sejarah mencatat, Indonesia pun jadi salah satu dari sedikit saja negara mayoritas Muslim di dunia yang mengakui Bangladesh merdeka tahun 1971 setelah pisah dari Pakistan usai berperang hebat. Dahulu, Indonesia dan Bangladesh terhubung dengan jalur maritim dari jaringan perdagangan Samudra Hindia. Kala itu masih berlaku pertukaran barang dan ilmu. Berbeda dengan era sekarang, kedua negara yang masih terus mempertahankan hubungan kedekatannya, berkomitmen untuk meningkatkan perdamaian dan pembangunan sosial ekonomi. Nah, di tengah pandemi perdagangan bilateral kedua negara juga berjalan baik. Menurut data jppos.id, tahun 2021 lalu melonjak hingga 3,03 miliar US dollar. Sejauh ini Bangladesh membeli batu bara, minyak goreng kelapa sawit, suku cadang otomotif, rempah-rempah dan karet dari Indonesia dalam jumlah besar. Terbaru PT Inka Indonesia memasuk 400 gerbong kereta ke Bangladesh. Indonesia jadi negara impor terbesar kelima bagi Bangladesh. Demi meningkatkan perdagangan dan agar mencapai neraca perdagangan yang sehat, Indonesia sedang merundingkan perjanjian perdagangan preferensial atau PTA dengan Bangladesh. Kerjasama kedua negara tanpa konflik diharapkan mampu memberi dampak ke semua sektor selain perdagangan. Sebab, dengan begitu masa depan hubungan Indonesia-Bangladesh terjamin, investasi juga ikut meningkat. Indonesia dapat berinvestasi di Bangladesh di berbagai sektor. Melihat Dhaka menawarkan begitu banyak insentif kepada investor asing. Letak Bangladesh membuat negara ini menyuguhkan manfaat besar bagi investor, yakni sebagai pintu gerbang ke negara-negara Asia Selatan. Selanjutnya, mari kita melihat kekuatan militer kedua negara. Tahun 2022 ini, Indonesia masih jadi negara dengan populasi penduduk terpadat keempat di dunia, sedangkan Bangladesh berada di peringkat ke-8 dunia. Tapi jangan salah, meski kalah jumlah populasi, Bangladesh memiliki 6.800.000 personil paramiliter, sedangkan Indonesia hanya 280.000 personil saja. Namun untuk personil aktif, Indonesia punya lebih banyak dengan 400.000 personil, sedangkan Bangladesh hanya 165.000 personil. Sementara untuk personil cadangan, Indonesia memiliki 400.000 personil, sedangkan Bangladesh tidak memiliki satu personil pun. Next, kita melihat kekuatan udara negara ini. Untuk pesawat tempur, Indonesia memiliki 41 unit, sedangkan Bangladesh 44 unit. Pesawat serangan khusus Indonesia 23 unit, sedangkan Bangladesh tidak memiliki satu unit pun. Pesawat latih Indonesia 126 unit, sedangkan Bangladesh 63 unit. Pesawat pengangkut Indonesia 66 unit, sedangkan Bangladesh hanya 13 unit. Pesawat misi khusus Indonesia 17 unit, sedangkan Bangladesh hanya 2 unit saja. Untuk helikopter Indonesia 172 unit, sedangkan Bangladesh 66 unit. Helikopter serang Indonesia 15 unit, sedangkan Bangladesh tidak memiliki satu unit pun. Jika ditotalkan, armada udara milik Indonesia mencapai 460 unit, sedangkan Bangladesh hanya 188 unit saja.
Next, kita melihat kekuatan darat kedua negara. Untuk unit tank, Bangladesh memiliki 320 unit, sedangkan Indonesia 314 unit. Kendaraan lapis baja Bangladesh 837 unit, sedangkan Indonesia 1444 unit. Untuk artileri derek, Bangladesh memiliki 371 unit, sedangkan Indonesia 412 unit. Artileri gerak Bangladesh 27 unit, sedangkan Indonesia 153 unit. Proyektor roket Bangladesh 69 unit, sedangkan Indonesia 63 unit. Nah, di sektor darat kembali Bangladesh kalah dari Indonesia dengan 1.624 unit, sedangkan Indonesia sebanyak 2.386 unit. Berikutnya kita melihat kekuatan laut. Untuk kapal induk baik Indonesia maupun Bangladesh sama-sama tidak memiliki satu unit pun. Begitu juga untuk kapal perusak. Untuk kapal korvet, Indonesia memiliki 24 unit, sedangkan Bangladesh 6 unit saja. Untuk frigat, Indonesia dan Bangladesh sama-sama memiliki 7 unit. Untuk kapal selam, Indonesia memiliki 4 unit, sedangkan Bangladesh 2 unit. Nah, untuk kapal patroli, Indonesia 181 unit, sedangkan Bangladesh 30 unit. Kapal perang ranjau Indonesia 11 unit, sedangkan Bangladesh 5 unit. Di laut jelas ya, Bangladesh hanya memiliki 50 unit armada, sedangkan Indonesia 227 unit. Selain kekuatan armada tempur, JFP juga memasukkan ketersediaan anggaran militer sebagai faktor pendukung penilaian kekuatan militer suatu negara. Tahun 2022 ini, Indonesia menyediakan anggaran militer sebesar 9,3 miliar US dollar, sedangkan Bangladesh 3,8 miliar US dollar. Jika diurutkan anggaran militer negara di dunia, Indonesia berada di urutan ke-25, sedangkan Bangladesh di urutan ke-50. Ada juga nih faktor logistik yang mempengaruhi kekuatan militer negara, berupa angkatan kerja di mana Indonesia memiliki 129.366.000 jiwa, sedangkan Bangladesh 66.640.000 jiwa. Kapal sipil Indonesia 10.427 unit, sedangkan Bangladesh 468 unit. Pelabuhan dan terminal utama Indonesia ada 16, sedangkan Bangladesh hanya ada 3. Nah, untuk bandara Indonesia 673, sedangkan Bangladesh ada 18. Untuk cakupan jalan raya Indonesia 496.607 km, sedangkan Bangladesh 369.105 km. Terakhir ada rel kereta api, di mana Indonesia 8.159 km, sedangkan Bangladesh 2.460 km. Dari perbandingan tadi, tak heran jika JFP menempatkan Indonesia di posisi ke-15, sedangkan Bangladesh di urutan ke-46, melihat Indonesia memang unggul jauh dari Bangladesh. Meski memiliki selisih jauh antara kedua negara ini, tapi hubungan baiknya terus ditingkatkan. Apakah kedekatan Indonesia dan Bangladesh bisa dipertahankan? Sama seperti Indonesia dan Swedia yang sudah 72 tahun lamanya membangun keakraban?